pagi teman-teman ya, mari kita lanjutkan ya video masih mengenai job interview ya, bagaimana landing dream job dengan cara menjawab interview yang kredibel ya. Tadi dalam sesi video sebelumnya kita sudah bahas pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nah ini kita nomor 4 nih mas ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Di nomor 4 ini Anda ditanya ya, kenapa Anda tertarik bergabung dengan perusahaan ini ya. Anda bisa memberikan pandangan positif tentang perusahaan tersebut, tantangan yang menarik yang mereka akan hadapi, dan dinamika persaingan industri yang menantang. Lalu fokuskan pada bagaimana pengalaman dan keahlian Anda ya bisa memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan bisnis perusahaan tersebut di masa mendatang. Ya. Jadi contohnya misalnya Anda staf HRD ya, staf SDM ya, melamar posisi untuk supervisor SDM atau sebagai asmen SDM. Ya Anda bisa bilang ya, misalnya perusahaan yang Anda lamar itu Anda sudah pelajari dan kemudian Anda paham bahwa perusahaan itu berada pada industri yang sedang tumbuh, sehingga Anda cerita bahwa saya percaya bahwa perusahaan Bapak akan tumbuh dengan pesat di masa-masa mendatang, dan ketika pertumbuhan bisnis itu tinggi maka perusahaan Bapak akan membutuhkan SDM yang handal. Nah, kemampuan saya dalam bidang SDM ini akan sangat membantu perusahaan Bapak dalam merekrut atau bahkan memberikan pelatihan dan pengembangan SDM yang qualified bagi perusahaan Bapak. Jadi intinya Anda cerita ya, perusahaannya tumbuh, karena tumbuh pasti mereka akan butuh ekspansi bisnis, dan ketika ekspansi mereka butuh tenaga SDM yang handal. Bukan hanya jumlahnya tapi juga mutunya ya. Nah Anda di situ ceritalah pengalaman Anda selama ini sebagai seorang staf HRD ya, di bidang rekrutmen atau di bidang training atau di bidang HRD ya, Anda cerita bahwa kebutuhan Bapak untuk merekrut atau mengembangkan SDM untuk ekspansi bisnis masa depan itu membutuhkan staf HRD yang handal. Nah, saya yakin bahwa kompetensi yang saya miliki bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM di perusahaan Bapak untuk menunjang ekspansi bisnis perusahaan Bapak. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi Anda fokus bahwa masa depan perusahaan yang Anda lamar itu bagus, yang mereka akan ekspansi, sehingga mereka butuh orang-orang yang handal untuk mengembangkan SDM-nya. Ya. Kalau misalnya Anda di bagian marketing, melamar staf marketing ya sama ya. Anda bilang saja bahwa perusahaan Anda sedang tumbuh pesat dalam industri yang dinamikanya, pertumbuhannya prospektif, dan ada pasar-pasar baru yang harus dipenetrasi. Nah, kemampuan saya sebagai seorang staf marketing itu bisa memberikan kontribusi signifikan bagi proses perluasan pasar atau perluasan pangsa pasar perusahaan Bapak. Jadi Anda memberikan pandangan positif tentang perusahaan tersebut, dan kemudian bagaimana skills Anda saat ini bisa memberikan kontribusi. Ya, itu jawaban dari nomor 4. Nah nomor 5 ini sering juga ya, pertanyaan ini sering muncul ini ya. Kenapa kami harus memperkerjakan Anda? Kenapa kami harus meng-hire Anda? Anda bisa menjelaskan keahlian atau kemampuan yang Anda miliki dan bagaimana keahlian itu bisa sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Anda bisa sebutkan prestasi kerja Anda dan juga hasil nyata dari pekerjaan Anda di masa lalu. Nah ini di sini kalau misalnya Anda dulu bikin CV-nya sudah pakai seperti ini ya, saya ingat ya, ini skill profile-nya, ya Anda tinggal sampaikan ini kalimat-kalimat ini sebagai jawaban lesan. Ya, inilah kenapa saya tadi ya, sekali lagi manfaat kalau Anda bikin CV-nya komprehensif, Anda bisa cerita langsung ini ya. Karena Anda pasti ingat ya kalimat ini ya. Maksud saya, Anda sudah menuliskannya, pasti Anda ingat. Sehingga Anda ketika ditanya seperti ini ya, Anda bilang, saat ini saya mau melamar sebagai seorang karyawan di bagian HRD, Pak ya. Dan saya memiliki keahlian dalam bidang HRD, terutama dalam bidang performance management dan training and development. Ya. Dalam bidang performance management, saya pernah menciptakan sistem KPI. Dan itu bisa sangat membantu perusahaan Bapak untuk mengelola kinerja karyawan dengan lebih objektif. Ya. Waktu kerja di bagian training, saya juga berhasil menyusun training plan ya, yang komprehensif. Dengan training plan itu, saya bisa membuat rencana training dengan lebih komprehensif dan juga bisa menghemat anggaran training perusahaan. Ya. Ya, seperti ini. Ya.
Jadi Anda berikan jawabannya itu seperti ini. Kalau misalnya Anda memang sudah menuliskan di CV Anda, ya jadi ketika Anda ditanya pertanyaan ini, Anda tidak lagi kaget, ya tidak lagi grogi, apa ya? Anda tidak lagi mengingat-ingat apa ya prestasi kerja saya apa ya? Karena Anda sudah menuliskan di CV, menuliskan di sini juga menuliskan di sample of achievement ini, ya ini juga, ya di warna biru ini. Kalau Anda sudah menuliskan sample of achievement ini di CV, ya bahkan kemudian Anda juga sudah menuliskan profil kompetensinya seperti ini, ketika ada pertanyaan seperti ini, Anda langsung menjawabnya dengan wus ya, meyakinkan. Tapi kalau Anda bikin CV-nya itu kosong, dan kemudian Anda tidak punya prestasi kerja, tidak punya skills, ya grogi ya ketika Anda dikasih jawaban seperti ini ya. Anda mungkin jawabannya ngambang gitu ya. Saya pekerja keras Pak, saya tidak pernah terlambat datang ke kantor. Ya oke lah fine, tapi itu kurang maknyus ya. Saya dikerja apa saja mau Pak, ya termasuk nyemplung ke laut gitu ya. Itu kan nggak bagus ya Mas ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi Anda jawabnya mungkin datar aja ya, saya seorang pekerja keras Pak, ya tidak pernah terlambat kalau datang ke kantor. Oh itu bagus, tapi kurang maknyus. Anda harus memberikan jawabannya lebih nendang. Dan itu lebih nendang kalau Anda sudah mengingat-ingat prestasi Anda dan sudah Anda tuliskan di sampel ini. Ya sekali lagi, ya ini tinggal Anda copy paste lah, disampaikan secara lesan. Kalau dalam CV tertulis ketika di interview, sampaikan secara lesan. Ini sample of achievement-nya sampaikan secara lesan. Ya, sehingga maknyus. Ya, tidak ngambang. Again, ini hanya akan mungkin kalau Anda kerjanya bagus selama ini ya. Makanya saya selalu bilang di tulisan-tulisan saya di blog, kalau sekarang Anda kerja di perusahaan yang biasa-biasa saja, gajinya tidak begitu tinggi, jangan komplain. Jangan kemudian patah semangat. Karena kalau Anda patah semangat, kerjanya abal-abal, kerjanya tidak termotivasi, ya sudah Anda kosong. Ketika nanti dikasih pertanyaan seperti ini kosong, karena Anda memang tidak punya keahlian. Kenapa? Karena Anda kerja di perusahaan sebelumnya itu tidak tanpa motivasi. Kalau kerja tanpa motivasi, ya sudah Anda tidak akan bisa menunjukkan prestasi kerja. Jadi itu nanti lingkaran setan. Ya, Anda kerja sekarang di perusahaan yang yang biasa-biasa saja, gajinya kecil, karena itu Anda tidak punya semangat, tidak punya motivasi, sehingga kerja Anda biasa-biasa saja. Setelah itu ketika Anda melamar pekerjaan di tempat lain, Anda tidak bisa menyampaikan prestasi kerja Anda. Akhirnya Anda tetap stuck. Ya, jadi meskipun Anda kerja dimanapun, apapun perusahaannya, apapun namanya, apapun jenisnya, apapun skalanya, selalulah kerja dengan baik ya. Berikan prestasi kerja, karena somehow perusahaan lain atau headhunter pasti akan melihat potensi Anda. Jadi permata itu dimanapun ya, di lumpur yang busuk sekalipun permata itu tetap akan memancarkan sinarnya Mas, Bapak Ibu-Ibu ya, Mbak-Mbak ya. Jadi mohon Anda seperti permata, meskipun di tempat kerja yang kurang bagus, Anda tetap bersinar. Oke, terima kasih ya. Nah di kalimat ke-6 nih ya, ini sama juga ya, apa kelebihan Anda ini paling sering muncul ya pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini sangat memerlukan jawaban yang sangat luas namun tetap terfokus, misalnya kemampuan Anda dalam memecahkan permasalahan, kemampuan memimpin, perilaku positif Anda, kesanggupan bekerja di bawah tekanan, atau kemampuan untuk organizing ya. Ya sama ini Bapak Ibu-Ibu ya, Anda coba lacak kemampuannya, bisa kemampuan. Ada dua jenis kelebihan ya, kelebihan dalam bidang soft skills ya, soft skills misalnya tadi ya, teamwork Anda gitu ya, leadership atau interpersonal ya. Anda bisa ceritalah, selama ini saya kerja selalu dalam tim Pak ya, dan saya bisa membangun kerjasama tim dengan baik dengan teman-teman kerja saya ya. Atau misalnya Anda bilang dedikasi kerja gitu ya, saya selama ini kalau kerja tidak pernah terlambat ya, dan ketika dikasih tugas sama atasan saya selalu bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas tanpa terlambat sesuai dengan deadline ya. Atau saya selalu punya inisiatif Pak, ketika ada meeting-meeting saya selalu inisiatif memberikan usulan-usulan perbaikan kinerja ya, itu kreativitas. Nah yang kedua kelebihan dalam bidang
hard skill ya. Ya misalnya tadi ya, dalam bidang performance management, kalau Anda kelemahan HRD ya, dalam bidang rekrutmen, dalam bidang training, ya. Kalau Anda orang marketing ya dalam bidang marketing strategi misalnya, atau marketing plan. Jadi Anda bilang, kalau yang kedua ini ya jawaban Anda lebih teknis ya. Jawabannya mirip seperti yang ini ya, tadi saya sampaikan ya. Misalnya performance management ya, saya punya keahlian menyusun sistem manajemen kinerja, ya. Saya punya keahlian untuk menyusun KPI. Dalam training, saya punya keahlian untuk menyusun modul. Saya punya keahlian dalam melakukan perhitungan return on training investment. Ya. Jadi lebih teknis jawabannya. Ya, jadi kelebihan saya ya saya punya keahlian dalam bidang training, khususnya dalam menyusun modul, Pak. Juga dalam melakukan perhitungan return on training investment. Dalam performance management saya punya keahlian dalam menyusun KPI, dalam menyusun sistem manajemen kinerja berbasis KPI. Kalau misalnya Anda marketing ya, Anda bilang ya, saya punya keahlian merumuskan marketing plan ya. Ketika saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya, saya selalu terlibat dalam proses penyusunan marketing plan di perusahaan saya. Ya, saya membantu mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, data-data yang relevan, dan kemudian saya juga menganalisa anggaran marketing di tempat saya, gitu ya. Jadi kelebihan Anda itu bisa dibedah jadi dua ya, kelebihan di bidang soft skills dan kelebihan di bidang hard skills. Nah, coba pikirkan sekarang, ya. Anda coba renungkan, kemudian Anda tuliskanlah, ya, Anda tuliskan di laptop Anda atau di smartphone Anda. Kemudian nanti ketika Anda mau interview, ya itu Anda ingat-ingat ya. Anda ingat-ingat dan kemudian itu yang Anda sampaikan ketika Anda nanti interview. Ya. Sekali lagi kalau yang bidang hard skills dan bidang soft skills, sekali lagi kalau Anda sudah menuliskan di CV, ya akan sangat membantu Anda ketika memberikan jawaban ketika interview ya, karena Anda sudah fasih menuliskannya di CV, ya, di CV seperti ini. Ya, ini kelebihan-kelebihan Anda ya. Ini juga kelebihan Anda. Ya. Itu sering muncul ya. Nah, berikutnya pertanyaan ini sering muncul juga nih, apa kelemahan Anda? Ya. Anda jawab aja dengan jujur tapi diplomatis ya. Misalnya seperti ini, saya merasa kurang percaya diri jika berbicara di hadapan orang banyak. Tapi saat ini saya dalam proses mengatasinya karena ini sangat berkaitan dengan karir saya ke depan dan saya yakin bisa mengatasi hal ini. Atau kelemahan saya kurang bisa bekerja sendiri, jadi terus berusaha meningkatkan skills tentang cara membangun teamwork yang solid. Ya. Jadi intinya setelah mengatakan kelemahan tersebut, sertakan usaha yang telah Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan itu. Ya. Jadi Anda mencoba meng-highlight bahwa Anda tahu area improvement Anda dan kemudian Anda sudah berusaha untuk meningkatkannya. Itu kunci itu. Jadi mungkin jawaban Anda yang lain, misalnya saya merasa bahwa area yang perlu dikembangkan dari diri saya adalah dalam soal kemampuan, katakanlah, menyusun strategi HRD. Ya, ini kalau misalnya kelemahannya dalam bidang yang teknis ya. Ini kebetulan kelemahan itu juga bisa ada dua ya. Yang satu kelemahan di bidang hard skill, atau kelemahan di bidang hard skills. Ya, kalau kelemahan soft skills itu ya tadi, seperti tadi, tidak bisa presentasi, agak gugup ketika berbicara di depan umum, tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Itu soft skills. Nah, Anda bilangnya seperti ini tadi ya. Saya selama ini kadang-kadang merasa gugup Pak ketika presentasi di depan audiens, dan sekarang saya sudah mengikuti berbagai pelatihan mengenai presentation skills dan membaca buku-buku mengenai presentation skills, bagaimana caranya mengatasi kegugupan ketika bicara di depan audiens. Jadi Anda langsung sampaikan bahwa Anda sudah melakukan berbagai tindakan untuk improve your performance. Ya. Atau contoh lain misalnya, saya merasa kurang begitu teliti ya ketika menyusun laporan yang detail. Karena itu selama ini saya selalu melakukan double check. Ya. Ketika bekerja saya selalu melakukan double check untuk memastikan bahwa hasilnya itu akurat. Jadi intinya adalah Anda menyampaikan juga usaha-usaha yang telah Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Itu kunci itu.
Nah, kalau yang kelemahan hard skill, contohnya ya tadi misalnya selama ini saya merasa area pengembangan yang saya butuhkan misalnya di bidang penyusunan strategi SDM, Pak. Ya. Dan selama ini saya sudah mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam bidang itu dengan cara membaca buku-buku mengenai strategi SDM atau membaca artikel-artikel yang relevan mengenai strategi pengembangan SDM. Kayak gitu. Atau contoh lainnya, saya merasa area pengembangan yang perlu saya kembangkan di dalam diri saya adalah mengenai riset pemasaran, Pak. Dan saya merasa bahwa untuk meningkatkan kemampuan itu, selama ini saya sudah pernah ikut kursus mengenai marketing research. Ya, dan membaca buku-buku mengenai marketing research. Jadi Anda mengakui ya area pengembangan Anda, bilangnya Anda area pengembangannya. Saya merasa bahwa area pengembangan yang perlu saya lakukan adalah dalam bidang tadi ya strategi SDM atau marketing research, atau dalam bidang ketelitian, bidang grogi ketika presentasi, bisa soft skills ataupun bisa hard skill. Tapi apapun jenis kelemahannya, apapun jenis area pengembangannya, Anda langsung kemudian menyampaikan apa usaha Anda untuk mengatasi kelemahan itu. Ya. Itu yang akan diingat oleh interviewer, ya, yang akan diingat oleh tim rekrutmen. Jadi Anda langsung menunjukkan bahwa Anda sadar akan area pengembangan Anda dan segera Anda juga ceritakan bahwa Anda sudah melakukan berbagai improvement ya, untuk meningkatkan tadi kekurangan Anda itu. Ya, itu akan menjadi added plus point ya, akan menjadi catatan positif di mata rekrutmen. Jadi seperti itu ya. Ini pertanyaan nomor 7 ini sering keluar juga ya, selain tadi pertanyaan nomor 6. Ya. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam pertanyaan yang berikutnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.